No, you don't understand. It's not like that. You see, it's really quite simple. It's like a melody in my... Kenalkan, saya Christopher dari 10 TKJ 5. Di sini akan mempresentasikan pelajaran sejarah, yaitu dari bab 1 tentang sejarah. Pengertian sejarah adalah peristiwa atau cerita yang terjadi di masa lampau yang tak bisa diulang kembali. Dan pengertian bangsa ialah bangsa memiliki ciri-ciri, yaitu ada 3 ciri-ciri, yaitu penting, unik, abadi. Sejarah memiliki ciri-ciri yaitu ada 3. Yang pertama unik, penting, dan abadi. Pengertian unik ialah karena dia hanya terjadi dalam satu kali. Apabila diperagakan ulang, maka tidak akan sama persis seperti yang terjadi. Penting yaitu karena peristiwa tersebut sangat memiliki kedudukan yang penting di masyarakat luas dan sangat berpengaruh di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Yang ketiga yaitu abadi. Abadi artinya sejarah tersebut tidak bisa diganggu gugat atau bisa disebut sudah sah dan tidak akan pernah hilang dari ingatan masyarakat. Dan ada beberapa pengertian sejarah menurut beberapa para ahli. Menurut Herodotus, pengertian sejarah ialah merupakan suatu kajian perputaran jatuhnya bangsa, masyarakat, dan peradaban. Menurut Herodotus, pengertian sejarah merupakan kajian perputaran jatuhnya bangsa, masyarakat, dan peradaban. Kajian yang membahas topik peristiwa yang terjadi dalam masyarakat atau peradaban sejak masa lalu hingga kini. Dan yang kedua itu menurut Muhammad Ali dan Muhammad Hatta, sejarah merupakan suatu pemahaman masa lalu yang mengandung berbagai dinamika dan problematika manusia. Yang ketiga itu menurut Sartono Kartijo, sejarah merupakan cerita tentang sebuah kisah kejadian dengan membuat kembali peristiwa tersebut secara verbal. Yang keempat dari G. Bank, sejarah merupakan kejadian atau peristiwa masa lalu, juga merupakan suatu sarana memahami perilaku masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kemudian ada hakikat sejarah. Sejarah sebagai peristiwa yang terjadi sejak masa lampau. Contohnya seperti kejadian perang Bandung Lautan Api, habis itu perang Ambarawa, dan perang di Hotel Yamato. Kemudian sejarah sebagai kisah, yaitu peristiwa atau kejadian pada masa lampau dalam suatu tulisan sehingga dapat dibaca dan dipahami dengan baik oleh banyak orang. Sejarah sebagai ilmu, yaitu dikatakan sebagai ilmu karena memiliki syarat-syarat tersebut, bersifat empiris, memiliki objek dan teori serta metode. Sejarah sebagai seni. Sejarah dikatakan sebagai seni karena seorang ahli sejarah membutuhkan imajinasi dan Kemudian sejarah sebagai seni. Sejarah dikatakan sebagai seni karena seorang ahli sejarah membutuhkan intuisi, imajinasi, dan fraksi. Kemudian ada diakronis, sinkronis, dan kronologi. Diakronis adalah pendekatan atau metode dalam studi yang menekankan perubahan atau perkembangan dari waktu ke waktu. Istilah ini sering dipakai di bidang
linguistik, sejarah, dan ilmu sosial untuk menganalisa suatu seperti budaya dan bahasa. Yang kedua, sinkronis. Sinkronis yaitu pendekatan ini bertujuan untuk memahami keadaan atau struktur sistem pada waktu tertentu secara mendalami. Studi sinkronis dapat mencakup analisis tata bahasa. Yang ketiga itu kronologi. Kronologi ini lebih tepatnya seperti menceritakan bagaimana kejadian pada suatu tempat, seperti perang Ambarawa yang terjadi di Bali, kemudian Bandung Lautan Api di Bandung. Nah, seperti itulah contohnya, contoh singkatnya. Begitu saja presentasi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena saya juga menyampaikannya sedikit belibet atau ya begitulah, karena terburu-buru juga. Sekali lagi saya ucapkan maaf jika ada salah kata. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.